Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas pembelahan Kerajaan Medang masa Erlangga. Maharaja Erlangga mengangkat seorang wanita, yakni Sri Sanggramawijaya Dharmaprasada Tunggadewi sebagai Rakrian Ihino atau putri mahkota sebagai calon pengganti dirinya. Hal ini tertulis dalam prasasti Cane yang dikeluarkan oleh Erlangga dengan gelar Sri Maharaja Rakehalu Sri Lokeswara Dharmawangsa Erlangga Ananta Wikrama Tunggadewa. Prasasti Cane dikeluarkan pada tahun 943 Saka atau pada tanggal 27 Oktober tahun 1021 Masehi. Prasasti yang ditulis dalam huruf dan bahasa Jawa kuno ini ditemukan di Dusun Cane, Desa Candisari, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Prasasti ini berisi pemberian status Sima Perdikan kepada penduduk Desa Cane yang telah berjasa menjadi benteng pertahanan di sebelah barat kerajaan. Penduduk Desa Cane telah memperlihatkan ketulusan hatinya dan berbakti kepada raja yang tiada gentar mempertaruhkan jiwa raganya dalam peperangan agar Sri Maharaja memperoleh kemenangan. Sri Maharaja yang dimaksud adalah Erlangga, sedangkan musuh yang dimaksud adalah penguasa Loram Aji Wurawari. Maharaja Erlangga didampingi pejabat penerima perintah raja, yakni Rakrian Mahamantri Ihino Dewi Sri Sanggramawijaya Dharmaprasada Tunggadewi menggunakan lancana Garuda Muka. Lancana Garuda Muka adalah simbol bahwa Erlangga adalah seorang pengikut Vaisnava atau Wisnu. Ia dipercaya sebagai reinkarnasi Dewa Wisnu. Sementara dalam prasasti Kamalagian yang dikeluarkan Maharaja Erlangga pada tahun 959 Saka atau pada tanggal 10 November tahun 1037 Masehi, ia memproklamasikan sebagai Maharaja Kahuripan yang menang atas musuh-musuhnya. Yang menjabat sebagai Mahamentri Ihino adalah Sri Sanggramawijaya Prasada Tunggadewi. Hal ini bisa disimpulkan dari tahun 1021 hingga 1037 Masehi yang menjadi calon pengganti Erlangga adalah Sri Sanggramawijaya Prasada Tunggadewi. Sekarang akan dijelaskan siapa sebenarnya sosok Sri Sanggramawijaya Dharmaprasada Tunggadewi. Sri Sanggramawijaya Dharmaprasada Tunggadewi bukanlah putri kandung Maharaja
Erlangga. Ia adalah putri Maharaja Sri Sangramawijaya Tunggawarman yang merupakan penguasa kerajaan Sriwijaya. Maharaja Erlangga dan Sangramawijaya Tunggawarman adalah sama-sama keturunan dinasti Warman atau Warmadewa. Sangramawijaya Dharma Prasada Tunggadewi bersama ibunya ditampung sebagai pengungsi dari kerajaan Sriwijaya yang pada saat itu dilanda kekacauan karena diserang kerajaan Chola dan Khmer. Maharaja Erlangga kemudian menjadikan Sangramawijaya Dharma Prasada Tunggadewi sebagai anak angkat. Tujuannya supaya garis keturunan Sri Sangramawijaya Tunggawarman tidak terputus. Penyebab rombongan Sriwijaya pergi ke Jawa minta perlindungan Erlangga karena pada tahun 942 Saka atau pada tahun 1020 Masehi, kerajaan Khmer menggempur Lavo dan Tambralingga. Penguasa Khmer, Maharaja Suryawarman pertama, meminta bantuan kerajaan Chola di India untuk menyerang Mandala Sriwijaya tersebut. Kerajaan Chola kemudian mengirimkan pasukan dalam jumlah besar untuk merebut Lavo dan Tambralingga. Lavo sekarang berada di Indochina dan Tambralingga sekarang berada di Semenanjung Malaya hingga Thailand Selatan. Selanjutnya, penguasa Tambralingga yang terdesak meminta bantuan Sriwijaya untuk membebaskan negerinya dari pendudukan Khmer yang didukung Chola. Pada tahun 1020 Masehi, pecah perang besar di tanah Genting Kra, yakni perebutan hegemoni antara dua kekuatan besar, yakni Sriwijaya yang bersekutu dengan Tambralingga melawan Khmer yang bersekutu dengan Chola. Armada gabungan Khmer dan Chola berhasil menaklukkan wilayah yang semula menjadi Mandala atau daerah pengaruh Sriwijaya. Inilah perang besar pertama guna memperebutkan kawasan Selat Malaka yang merupakan jalur strategis perdagangan di Asia Tenggara. Mengingat eksistensi Sriwijaya terancam, maka Maharaja Sri Sangramawijaya Tunggawarman memerintahkan putri dan permaisurinya mengungsi ke Jawa yang dikuasai oleh Erlangga yang sama-sama keturunan dinasti Warman atau Warmadewa. Prasasti baru yang dikeluarkan Erlangga pada tahun 1030 Masehi menyebutkan putri yang berasal dari Sriwijaya menjadi istri Erlangga, yakni menjadi Parameswari atau permaisuri. Putri yang dimaksud adalah Dewi Sri yang patungnya berada di petirtaan Candi Belahan di Gunung Penanggungan. Prasasti Turunjang A menyebutkan Erlangga membangun Sriwijaya Srama tahun 958 Saka atau pada tahun 1036 Masehi. Prasasti Turunjang A berisi anugerah yang diberikan oleh Maharaja Erlangga kepada desa Turunjang untuk memelihara dan merawat bangunan suci yang bernama
Sriwijaya Srama sebagai tanda kesempurnaan kepada Sang Hyang Sarwadharma dan menjadikan bangunan suci bagi Sang Ratu Cakravatin sebagai tanda tidak ada lagi musuh-musuh raja. Disebut Sriwijaya Srama karena tempat ini diperuntukkan bagi rombongan yang berasal dari kerajaan Sriwijaya. Asrama ini merupakan asrama untuk orang-orang Buddha Mahayana yang berasal dari Sriwijaya. Sang Hyang Sarwadharma yang dimaksud adalah Sanggrama Wijaya Dharma Persada Tunggadewi yang merupakan Ihino atau putri mahkota calon pengganti Maharaja Erlangga. Sanggrama Wijaya Dharma Persada Tunggadewi tetap menjadi Ihino atau calon pengganti Erlangga dalam prasasti Kamalagian yang tertulis tahun 959 Saka atau pada tanggal 10 November 1037 Masehi. Sriwijaya Srama adalah biara Buddha untuk menghormati Sri Dharma Prasada Tunggadewi. Wilayah Turunjang kemudian mendapat status Sima Perdikan pada zaman Erlangga dan Mapanji Garasakan. Dalam legenda atau babat, Sanggrama Wijaya Dharma Persada Tunggadewi dikenal dengan nama Dewi Kili Suci. Kili Suci artinya wanita yang tetap perawan atau tetap suci hingga akhir hidupnya. Ia meninggalkan jabatannya sebagai Ihino atau putri mahkota dan memilih hidup sebagai biksuni Buddha. Sanggrama Wijaya Dharma Persada Tunggadewi mengundurkan diri dan memutuskan menjadi pertapa di Gunung Pucangan. Lalu ia bergelar Dewi Kili Suci. Sanggrama Wijaya Dharma Persada Tunggadewi adalah seorang perempuan kedi atau perempuan yang tidak bisa menstruasi. Akibatnya, jika menikah, ia tidak akan mempunyai anak atau keturunan. Sanggrama Wijaya Dharma Persada Tunggadewi kemudian memilih menjadi seorang pertapa di Goa Selo Mangleng di Gunung Klotok yang sekarang terletak di Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoreto, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Menikah dengan putri Dharma Wangsa Teguh yakni Dewi Laksmi pada tahun 1016 Masehi. Pernikahan ini dilangsungkan ketika Erlangga kira-kira berumur 16 tahun. Pada saat prasasti Cane dikeluarkan, maka umur Erlangga baru sekitar 21 tahun. Sementara Sanggrama Wijaya Dharma Prasada Tunggadewi menjadi Hino atau putri mahkota yang dipersiapkan menggantikan Erlangga. Sementara melalui perkawinan dengan Dewi Sri dari Sriwijaya, Erlangga memiliki anak laki-laki yakni Sri Samarawijaya Teguh. Sedangkan melalui pernikahan dengan Dewi Laksmi, Erlangga mempunyai anak laki-laki bernama
Mapanji Garasakan. Setelah Sang Ramawijaya Dharma Prasada Tunggadewi mengundurkan diri sebagai Ihino atau putri mahkota, maka Erlangga memilih salah satu anak laki-lakinya untuk menggantikannya. Pergantian Ihino atau Yuwa Raja atau putra mahkota terjadi pada tahun 963 Saka atau pada tahun 1041 Masehi. Prasasti Pucangan atau Calcutta Stone yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno menyebutkan nama pejabat Rakrian Mahamantri atau Ihino sudah berganti nama menjadi Sri Samarawijaya Teguh. Pada Prasasti Pucangan dan Prasasti Pamwatan tertulis Rakrian Mahamantri Ihino Sri Samarawijaya Dharma Suparna Carana Teguh Tunggadewa. Erlangga berada dalam posisi sangat dilematis karena kedua putranya sama-sama ingin menggantikannya. Sri Samarawijaya Teguh, putra berasal dari Dewi Sri, sedangkan Mapanji Garasakan adalah putra berasal dari Dewi Laksmi. Kedua anak laki-laki tersebut sama-sama punya hak menggantikan Erlangga. Guna memecahkan masalah yang pelik ini, maka Erlangga meminta Pu Baradah datang ke Bali untuk melobi Pu Kuturan yang merupakan penasihat spiritual Raja-Raja Bali keturunan dinasti Warman atau Warmadewa. Pu Baradah ditugaskan membujuk Pu Kuturan agar Samarawijaya yang merupakan cucu Raja Udayana diangkat menjadi Raja Bali. Namun adik Erlangga yakni anak bungsu menolak gagasan ini. Selanjutnya setelah Erlangga mundur menjadi Maharaja, maka anak bungsu dinobatkan menjadi Raja Bali yang berkuasa antara tahun 1049 hingga 1077 Masehi. Dalam Prasasti Pamwatan atau Pamotan yang dikeluarkan pada tanggal 20 November 1042 Masehi, Erlangga masih bergelar Maharaja. Namun, dalam Prasasti Gandakuti atau Kebon Pasar yang dikeluarkan pada tanggal 24 November 1042 Masehi, Erlangga sudah bergelar Resi Aji Paduka Pungku. Setelah Erlangga membagi kerajaannya, ia memutuskan menjadi seorang pertapa. Samarawijaya lahir dari Dewi Sri yang merupakan putri dari kerajaan Sriwijaya. Dewi Sri adalah permaisuri Erlangga seperti yang tertulis dalam prasasti baru. Sementara Mapanji Garasakan adalah putra yang lahir dari Dewi Laksmi. Dewi Laksmi adalah putri Maharaja Dharmawangsa Teguh. Pembagian kerajaan yang dilakukan Pu Baradah sebagai berikut. Sri Samarawijaya mendapatkan kerajaan barat bernama Panjalu yang berpusat di kota baru, yakni Dahanapura. Dahanapura sekarang terletak di Kelurahan Ngadirjo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Jawa Timur. Sementara Mapanji Garasakan mendapat kerajaan timur yang bernama Jenggala yang berpusat di Kahuripan.
Kahuripan sekarang terletak di Kelurahan Kraton, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pembelahan kerajaan ini tercatat dalam Prasasti Mahasobia yang dikeluarkan pada tanggal 21 Maret 1289 Masehi, KKW Negara Kertagama tahun 1365 Masehi, dan Serat Calon Arang tanggal 3 Desember 1540 Masehi. Menurut Negara Kertagama, sebelum dibelah menjadi dua, nama kerajaan yang dipimpin Airlangga bernama Panjalu yang berpusat di Daha. Adapun Kahuripan adalah nama kota lama yang sudah ditinggalkan Airlangga dan kemudian menjadi ibu kota Jenggala. Pada mulanya nama Panjalu atau Pangjalu memang lebih sering dipakai daripada nama Kadiri. Hal ini dapat dijumpai dalam prasasti-prasasti yang diterbitkan oleh Raja-Raja Kadiri. Bahkan dalam kronik Cina berjudul Ling Wai Tai Tayang ditulis pada tahun 1170 Masehi, nama Panjalu dikenal sebagai Pucalung. Prasasti Mahasobia menyebutkan Arya Baradah yang membelah kerajaan. Arya Baradah adalah seorang Siddha atau pendeta Buddha Mahayana. Ia membelah kerajaan dengan menggunakan kendi dan air suci Amerta dari langit atau dengan cara melayang di atas air sungai Brantas. KKW Negara Kertagama mencatat bahwa Yang Empu Baradah berjalan di atas air laut waktu ke Bali. Pada awalnya, Pu Baradah ditugaskan Airlangga ke Bali untuk menemui kakaknya, yakni Pu Kuturan yang berada di Silayukti, Teluk Padang, Karangasem, Bali. Pada saat membelah kerajaan Medang, jubah Pu Baradah sempat tersangkut di pohon asam pendek, maka kemudian dikenal dengan nama Desa Kamal Pandak. Kamal Pandak artinya asam pendek. Kendi lalu ditaruh di Desa Pulungan. Desa Pulungan sekarang termasuk wilayah Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pu Baradah dalam Serat Calon Arang bertempat tinggal di Lemah Tulis atau Lemah Citra atau Lemah Surat. Dia disebut sebagai Sang Sri Munindra Baradah atau Sang Catur Dwija. Pu Baradah menyatakan kedua anak laki-laki Airlangga telah tahu batas wilayahnya masing-masing. Ia menjatuhkan kutuk keduanya jika berani melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh Pu Baradah. Namun peringatan keras Pu Baradah tidak dihiraukan oleh kedua belah pihak. Kemudian terjadi konflik dan perang saudara antara Mapanjigarasakan dan Sri Samarawijaya. Prasasti Turun Yang B yang dikeluarkan oleh Raja Mapanjigarasakan pada tahun 966 Saka atau pada tahun 1044 Masehi menyebutkan peperangan yang terjadi antara kerajaan Jenggala melawan Pangjalu. Pada prasasti Turunjang B berisi pemberian anugerah kepada penduduk desa Turunjang yang telah membantu Mapanjigarasakan dalam perang waktu raja memisahkan diri dari Aji Pangjalu yang berpusat di Dahanapura, Kediri. Prasasti Turunjang B ditemukan di Dusun Truneng, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sekarang Turunjang dinamakan Desa Tanjungan
yang terletak di Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Perang saudara antara Jenggala dan Pangjalu terjadi berlarut-larut dari tahun 1044 Masehi hingga 1135 Masehi atau berlangsung hampir 1 abad. Perang saudara baru berakhir pada masa pemerintahan Maharaja Jayabaya yang berkuasa di Panjalu atau Kadiri. Jayabaya mengeluarkan prasasti Hantang atau prasasti Ngantang pada tahun 1057 Saka atau pada tahun 1135 Masehi. Prasasti Hantang terdapat kalimat Panjalu Jayati yang artinya Panjalu atau Kadiri yang menang atau berjaya. Sri Jayabaya berhasil mengalahkan kerajaan Jenggala dan mempersatukan kembali seluruh wilayah bekas kekuasaan Maharaja Erlangga. Demikianlah sejarah pembelahan Kerajaan Medang pada masa Erlangga. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share, dan mensubscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.